Selamat malam ya semua. Kita mulai pembahasan dari konsep DAO-nya, konsep DAO ya, data akses objeknya. Nah di sini data akses objek. Data akses objek itu membedakan ini fungsinya. Jadi dia memisahkan kode program ya berdasarkan fungsinya. Jadi fungsi-fungsinya di DAO-nya ini ya. Saya punya di sini ada barang DAO ya, service dan service ya. Jadi di bagian service ini kita buat fungsi-fungsi apa yang nantinya bisa digunakan oleh si kasir ini. Fungsi. Jadi ibaratnya kalau kita buat use case, itu kan kita definisikan aktornya siapa aja gitu kan ya. Kemudian fungsi-fungsi yang digunakan digambarkan ke dalam use case. Nah, ini bisa kita istilahnya representasikannya seperti itu. Nah, di sini ada interface ya, beda dengan kelas. Kalau kelas itu dia berisi atribut dan metode. Nah, kalau interface ini hanya berisi deklarasi saja, deklarasi metode seperti ini, simpan, update, delete. Nah, tanpa isi ya, kita sebutnya ini metode tanpa isi. Nah, isinya itu di kelas yang mengimplementasikannya. Kelas yang mengimplementasikannya di kelas kasir service implement ini. Kasir service implement. Nah, ini kan ada implement ya, ada implement. Ini saya sebentar, untuk netbin-nya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya, netbin yang saya share gerak-geraknya kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, di sini implement dia kasir service implement ini mengimplementasikan interface kasir service. Jadi metode yang kita deklarasikan di kasir service itu tertuliskan di sini. Jadi penulisannya sama. Jadi yang namanya overriding itu menuliskan fungsi yang sama. Fungsi yang sama tapi dia berada di kelas yang berbeda atau interface, berada di interface-nya ya, atau berada di letaknya beda lah, gampangannya letaknya beda. Jadi ini mengoverride. Jadi istilahnya yang ada di kasir service implement ini, fungsi ini itu sama dengan fungsi yang ada di sini, simpan barang, itu sama. Jadi istilahnya kalau ini saya buat deklarasinya, yang di sini saya buat detail isiannya, yang disimpan barang, barangnya saya buatkan diisi detail isiannya seperti itu. Jadi memisahkan, kita pisahkan karena kita kelompok-kelompokkan nantinya. Semisal kapasitas dari aplikasi kita sudah besar, pemisahan seperti ini akan berguna banget ya, karena untuk menelusuri bagian-bagian mana yang error itu akan lebih mudah. Istilahnya maintenance-nya lah ya, maintenance-nya. Nah ini untuk bagian service ya tadi ya. Nah, untuk objeknya, data akses objeknya itu ada di bagian barang, kelas barang. Jadi interaksi kita dengan
database kita akan petakan menggunakan kelas ini, kelas barang ini. Jadi misal di database-nya atau di tabelnya itu kita ada tabel barang, kemudian fieldnya apa aja itu kita tuliskan sama, ben gampang. Jadi ben gampang kita memetakannya ya. Kemudian ketika kita buat entity-nya ini. Nah, ketika buat entity-nya seperti ini, kita deklarasikan privat. Jadi ini untuk konsep enkapsulasi ya, pembungkusan data. Jadi untuk kelas-kelas yang akan menggunakan atribut dari kelas barang itu tidak mengakses ke variabelnya secara langsung, tapi melalui fungsi setter ini, set kode, set nama ya, setter. Jadi tidak mengakses ke variabelnya secara langsung. Nah, untuk generate-nya ini tinggal di modul lah ya, ada kayaknya lt insert, kemudian kalian pilih yang getter and setter, kemudian kalian generate. Jadi interaksi ke database-nya nanti kita melalui ini, variabel ini. Jadi untuk penggambaran dari kelas objeknya ini atau modelnya ini, itu kalian kasih nama yang istilahnya sesuai lah. Jadi untuk pemanggilannya nanti bisa lebih enak, set kode, set nama ya, set satuan, jumlah dan harga ya, seperti ini kita pisahkan. Nah, untuk objek ya, untuk apa, mappingnya kita sebutnya mapping ya. Kalau kalian sudah pernah lihat diagram kelas itu sama penggambarannya. Diagram kelas di UML ya, diagram kelas di UML itu merepresentasikannya di sininya, di kelasnya, relasi kelasnya di sini. Jadi atributnya, kemudian fungsi-fungsinya. Oke, nah variabel ini nanti akan kita pakai. Jadi kita variabelnya itu istilahnya kita cukup deklarasikan satu di sini, tapi nanti kelas ini akan kita pakai berulang, kelas barang ini. Jadi pemakaiannya ya ada di sini. Ini yang fungsi save barang get kode, get nama, get satuan. Misal di update get nama, get satuan, get jumlah kan. Jadi kita cukup panggil ke sininya, ke barang DAO misal, atau di kelas app kita juga memanggil kelas barang di sini. Kelas barang kemudian kita panggil, kita isikan menggunakan ini set kode, ini fungsi setternya kita panggil, baru kita simpan seperti itu. Oke, nah untuk pemisahannya di sini untuk yang barang DAO itu kita fokusnya ke query. Jadi query yang mau kita lakukan itu kita masukkan ke sini, ke bagian DAO-nya ya, data akses objeknya. Jadi penggunaannya dari sini, barang order, kemudian get ini, get nama, kesatuan. Untuk yang delete juga dia hanya mengakses get kodenya saja. Nah, mungkin yang membedakan dengan pertemuan sebelumnya, pertemuan 4-nya, kalau di pertemuan 4 kita pakainya statement. Kalau di pertemuan 5 ini kita pakainya prepare statement. Nah, apa bedanya prepare statement dengan statement? Jadi untuk pengaksesan variabel yang kita gunakan di dalam query-nya itu berbeda. Kalian bisa perhatikan untuk yang bagian
isiannya. Ini ya, insert itu kan kita ambil data yang mau diinsert ya, datanya apa aja. Nah, di sini kita gantikan dengan tanda tanya. Jadi tidak memasukkan variabel secara langsung di dalam query-nya. Jadi ini menghindari SQL injection istilahnya. Jadi kelebihan dari prepare statement itu untuk menghindari SQL injection. Jadi di sini untuk bagian value yang nanti diisi dengan variabel itu kita gantikan dengan tanda tanya seperti ini. Ini yang insert ya. Jadi urutannya ini kan kode, kemudian nama, satuan, jumlah, dan harga. Oke ya, ini saya minimize dulu. Oke, itu ya urutannya ya. Jadi ketika kita panggil atau kita gunakan insert statementnya, ya, untuk insert statementnya itu kita kasih parameternya seperti ini. Jadi yang pertama itu akan kita isi dengan kode. Jadi untuk tanda tanya yang pertama itu akan kita isi dengan kode. Tanda tanya yang kedua kita isi dengan nama, dan seterusnya sampai ke yang kelima, harga. Nah, untuk tipenya ini juga menyesuaikan dari tipe yang ada di entity-nya, mapping di modelnya. Di modelnya kan kita deklarasikan untuk yang jumlah dan harga itu sebagai integer. Jadi di sini kita setnya ke set integer seperti itu. Nah, tinggal di sini kita panggil execute update. Untuk execute update-nya sama kayak yang di pertemuan sebelumnya ya, yang bagian statement. Jadi untuk mengeksekusi save, update, delete, kita pakai execute update. Oke ya, nah untuk yang select nanti kita pakai execute query. Jadi seperti ini. Nah, untuk yang update, ini untuk yang update ya. Nah, yang update di sini parameternya kan dia pisah-pisah nih, tanda tanyanya kelihatan ya, tanda tanyanya ya, iya enggak? Jadi di sini tanda tanyanya menyesuaikan urutannya. Kalau ini yang pertama nama, satuan jumlah harga, kode yang terakhir, berarti untuk di bagian update juga sama. Di 5-nya ini kode yang diinputkan terakhir. Kode yang diinputkan terakhir. Jadi kayak gini. Jadi isinya di DAO itu cuman ini aja, ngeset-setin model, kita setkan ke statementnya. Ini kan ya, statement kita setkan modelnya. Kemudian untuk yang delete juga statement setkan, kemudian kita ambil get kode dari kelas barangnya, kemudian kita returnkan. Nah, gitu. Nah, untuk di sini kita throw ya, kita lemparkan. Jadi semisal di dalam perintah ini, perintah save misal, di dalam perintah save yang berisi query, semisal terjadi kesalahan, nanti akan kita lemparkan. Jadi error munculnya itu bukan di barang DAO, tapi di kelas yang memanggilnya, dilempar istilahnya, kita throw. Nah, dilemparnya dia larinya ke Carsir service implement seperti itu. Sampai sini dulu bisa dipahami? Yang kecepatan enggak? Enggak ya, katanya kayak kecepatan gitu ya. Ya. Jadi ini untuk di bagian DAO ya, untuk bagian DAO itu di sini kita kelompokkan interaksi yang berkaitan dengan query-query lah pokoknya. Jadi query-query kita kelompokkan di DAO-nya. Kemudian untuk mapping ke database-nya kita kelompokkan di model. Oke.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait model sama DAO dulu, Mipel ya. Model sama DAO. Yang bagian mananya silakan bisa disampaikan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, mungkin khusus untuk yang belum submit ya, karena ben bisa istilahnya misalnya ada error apa nanti bisa ngikuti, misalnya saya kecepatan nanti disampaikan aja. Oke, nah selanjutnya setelah kita selesai dengan DAO, jadi kita bisa lanjut ke yang service implement. Jadi pembuatannya itu bisa terpisah-terpisah. Jadi misal Pak nggawe model dhisik, terus selanjutnya nanti DAO gitu. Jadi bisa istilahnya terpisah-pisah. Jadi pemisahannya jelas lah, set-setnya ya. Nah untuk yang di bagian set connection-nya, set connection di sini kita juga cuman pakai parameter aja ini parameter. Jadi kita nggak panggil config koneksi kelas ini, kita belum. Jadi hanya pakai parameter ini. Kemudian disconnection itu merujuk ke variable connection yang dideklarasikan di dalam kelas barang DAO-nya. Jadi keyword this itu menunjukkan bahwa variabelnya itu berada di kelas ini. Kelas ini ya berarti kelas barang DAO this ya. Oke, nah selanjutnya saya masuk ke service implement-nya. Service implement mungkin tak contoh kene kayak gini aja, nanti gampang tak undo ya. Kita hapus dulu. Nah gini, mungkin di service dulu kali ya. Di service ini saya undo saya hapus dulu yang di service implement. Jadi yang mau kita buat, fungsi yang mau kita buat ini kan, ini tuh fungsi yang kasir bisa lakukan. Jadi kasir itu dia bisa simpan, update, delete. Jadi ini menyesuaikan dari usernya ya. Jadi pengelompokan di service-nya itu menyesuaikan dari usernya. Usernya itu siapa aja sih? Nah nanti mungkin bisa saja karena ini penjualan, bisa berkaitan dengan bagian gudang, misal berarti nanti gudang service, atau ownernya, jadi nanti bisa kita kasih owner service-nya, seperti itu, menyesuaikan. Oke ya. Nah ini interface ya, ingat di sini itu interface bukan kelas. Jadi interface itu hanya mendeklarasikan fungsinya saja, tanpa tubuh istilahnya, tanpa isiannya. Oke ya. Nah isiannya itu akan ditulis di kelas yang mengimplementasikannya. Oke, kita masuk ke kelas implementasinya. Nah di sini saya tuliskan implement kasir service atau nama dari interface-nya ya. Ini interface-nya. Nah ketika kita klik atau ketika kita ketik service-nya ini, implement service, di sini akan muncul error. Nah ini tinggal kalian implement al abstract method. Jadi yang sebelumnya kita tulis yang ada di interface itu semuanya harus dituliskan di kelas yang mengimplementasikannya. Jadi abstract method tadi yang kita tulis itu harus dituliskan. Nah cukup kalian melakukan ini, implement al abstract, nanti dia akan generate ini override public barang simpan.
override update, override delete gitu. Jadi udah otomatis. Nah, tinggal throw unsupported-nya ini, supported ya. Ini tinggal kita isikan detailnya seperti apa. Jadi ini yang kita sebut override tadi ya. Override itu fungsi yang sama berada di tempat yang berbeda. Fungsinya kan sama nih, simpan barang, yang di service juga simpan barang gitu. Override ya, overriding. Jadi ini salah satu kelebihannya dari Java ya. Jadi dia bisa melakukan konsep overriding. Oke. Nah, ini tinggal diisi aja apa namanya, isiannya atau bodinya dari si metode abstrak ini. Jadi sama, isinya sama. Kalau di sini ditulisnya ada 5 seperti ini, ya berarti di kelas yang mengimplementasikannya dia isinya 5. Ini 1 2 3 4 5. Itu ya. Itu untuk service. Ini saya kembalikan. Nah, untuk service ini saya nggak buat K ya. Nah, untuk bagian service itu dia berisi istilahnya apa ya, kayak ini mungkin ya, ini nih, commit, auto commit, kemudian ada rollback. Jadi kayak istilahnya apa ya, ben gampang ya. Commit itu menyatakan bahwa operasi yang kita lakukan itu akan kita valid, istilahnya gitu. Kalau rollback itu kita kembalikan, jadi apa yang sudah kita lakukan error nih, nah kita rollback, kita batalkan, kayak gitulah. Ada yang telat nih, Risa gitu ya. Jadi logiknya di sini ada di ini yang berkaitan dari database ya. Jadi save-nya ini kita panggil dari barang DAO save ya. Save-nya kita ambil dari barang DAO ini, save ini. Jadi biar tahu sumbernya itu kalian ctrl, kemudian kalian klik di functionnya seperti ini. Ini akan merujuk ke sini, ke sumbernya. Jadi yang sebelumnya kita panggil ini yang ada di Mas DAO. Nah, ini terkait dengan throw ya, throw tadi, lempar dan tangkap, catch. Jadi yang sebelumnya kita deklarasikan di barang DAO itu kita throw. Nah, kelas pemanggilnya kan ini service implement. Nah, di sini ketika kita panggil save, barang DAO save, kita tangkap pesan kesalahannya, catch SQL exception. Logger ini kita tampilkan untuk menampilkan kesalahannya, logger. Ini biasanya auto dari NetBeans-nya udah ngetikin ininya auto. Caranya ben auto itu dia seperti ini. Misal ya, ini try-nya saya hapus, kemudian nah gini, dia muncul error seperti ini, merah ya, ben logger otomatis. Biasanya dia kalau kita pilih seperti ini, surround statement with try catch, ya dia akan otomatis menuliskan loggernya. Jadi langsung otomatis seperti ini. Jadi ben nggak ngetik ya, biasanya dia ada auto complete-nya dari NetBeans-nya. Oke. Jadi yang di bagian service implement ya sebenarnya cukup sederhana ya. Dia cuman melakukan pemanggilan koneksi dari kelas koneksi. Ini get koneksi. Jadi di sini posisinya dia, atau saya buatkan dia static.
static method. Jadi static method itu kita nggak perlu membuat objek itu yang seperti ini. Nah ini new seperti ini ya. Jadi kita nggak lakukan new seperti ini, tapi kita cukup panggil nama kelasnya titik nama fungsinya. Nah nama fungsinya ini namanya method static. Jadi kita nggak perlu membuat objek ya. Jadi biar lebih simpel saya buatkan static, dan nggak buat objek baru karena dia sifatnya istilahnya saya cuman pisahkan untuk koneksi netok. Jadi dan simpel saya buatkan static seperti ini. Kemudian kita buat objek barang DAO dari kelas barang DAO. Nah di sini kita isikan variabelnya barang DAO-nya untuk mengisi set connection-nya. Jadi istilahnya di service implement ini menghubungkan antara DAO yang berisi query-query dengan config koneksi atau koneksi yang sudah kita atur sebelumnya, seperti itu. Kemudian isian dari metode-metode yang ada di dalamnya itu cuman kita isi commit dan rollback-nya. Istilahnya kalau data yang mau kita save itu valid, berarti kita commit bahwa kita nyatakan bisa masuk ke database. Nah kalau perintah save yang kita buat itu ada errornya, kemudian datanya itu ternyata udah masuk ke database, nah kita rollback, kita kembalikan, kita rollback ya di sini. Nah yang nangkap itu SQL exception ini, validatore ini benar, ini salah, itu ada di SQL exception-nya. Seperti itu ya. Jadi ini isinya juga sama, yang update cuman ada auto commit, rollback, delete juga auto commit, rollback. Bahkan yang select, kalau yang select enggak, karena kita returnkan langsung ke nilai variabel 0 gitu. Nah 0 kan. Oke, sampai sini bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, nggak ada. Ada yang masih mulutan katanya ini. Nah, ya sebentar. Nggak ada. Oke ya. Aman berarti ya, nggak ada yang mau ditanyakan ya. Commit, auto commit gitu. Nah tahap terakhirnya kita coba tes ya. Kita coba tes di sini. Ini saya komen dulu aja. Kita coba tes di sini ya. Jadi untuk kelas app-nya, kelas app ini hanya istilahnya nyontoh ke dari fungsi yang sudah kita buat. Karena nantinya nilai ini kita akan masukkan di controller dan view. Jadi ini yang belum kita bahas, itu ada controller, ada view. Jadi logika program nanti kita akan masukkan di controller, kemudian untuk tampilannya akan kita masukkan di view. Kalau kita mau masukkan data, ya sementara ya, karena kita belum pakai view ya. Jadi kita masukkan satu-satu seperti ini. Kita coba
saya run ya. Jadi ini di sini saya buatkan objek B, atau saya rename aja ben nggak ambigu, arane B ya, barang satu barang satu ya. Nah barang satu, objek barang satu ini akan saya masukkan kode, nama, kilo, kemudian jumlahnya, kemudian harganya. Nah nilai yang ada di setternya atau set kodenya ini, setnya ini nantinya kan kita akan dapatkan dari form nantinya ya. Cuman kalau sekarang karena ben nyontoh ke, kan kita pakai fungsi kayak gini aja, istilahnya taktik dewe gitulah ya. Kayak kita run, ini harusnya error. Kelihatan outputnya enggak ini? Nah, kelihatan outputnya enggak? Merah-merah muncul enggak? Iya muncul Pak, tapi Muncul ya. Tulisannya di sini apa ini? Duplikat entry. Duplikat entry ya, berarti data A11 itu dia sudah masuk karena dia jadi primary key, jadi kodenya dia nggak boleh sama. Oke ya, kita ulang kalau gitu. Kita kasih misal A10 A10 ya. Namanya apa sih? Keyboard gelas apa lah ya. Ini ana gelas. Satuannya box. Masih box-boxan. Jumlahnya 5 box. Harga satu boxnya 15.000 ya. Kita run lagi, jadi menyesuaikan seperti itu. Jadi nilai-nilai ini istilahnya kita ubah secara manual karena ben nyontoh ke, karena kita belum sampai ke tahap view ya. Jadi kayak ginilah, seperti ini ya. A01 ngeceknya ya kalian ceknya di database-nya. Cara ngeceknya, database-nya buka localhost phpMyAdmin ya. Localhost phpMyAdmin. Jadi di sini untuk konsep seperti ini kita atau si programmernya bisa istilahnya boleh ngaksesnya itu lewat seperti ini, lewat interface-nya. Ini kan interface-nya, master service interface-nya, kemudian ini implementnya. Ini konsep dari interface ya. Jadi kelas-kelas yang mengimplementasikan interface, sebuah interface itu bisa diisikan ke objek dari interface-nya seperti ini. Beda dengan yang barang seperti ini. Ini kan nilainya di sebelah kiri itu kan barang, di sebelah kanannya juga barang. Harus diisi barang, kalau enggak bisa. Jadi sama kayak kalian deklarasikan string, sama dengan sebelah kanannya kalau diisi integer kan nggak bisa. Nah itu sama kayak gitu. Cuman kalau yang dia interface itu dia bisa beda, karena istilahnya sudah berrelasi di implementnya tadi, implement ya, karena di keyword implementnya. Nah ngeceknya di database. Nah untuk memanggil apa aja namanya, update atau perintah update ya tinggal seperti ini aja, barang satu update barang. Nah misal mau delete ya tinggal delete barang satu.
Yang mau di delete apa? Ya yang mau di delete otomatis kita harus setkan dulu, set kode. Kalau yang di delete kan kita set kode ya. Nah, gitu. Kalau yang di update kan kita isikan semua, cuman yang kode kita isikan terakhir. Kayak gitu sih sebenarnya ya. Cuman emang lumayan panjang karena di pembagian fungsi-fungsinya tadi. Kalau yang model untuk gambar get dari database-nya, kalau yang DAO itu berisi query-query-nya saja. Kemudian untuk yang service itu yang berkaitan dengan fungsi-fungsi dari user penggunanya, pengguna sistemnya. Kemudian implementnya itu berisi detail dari fungsi-fungsinya, ya, berisi commit dan rollbacknya, kayak gitu. Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Reza juga udah submit ya Reza ya? Malah minggu ya Reza kalau nggak salah. Sudah, Pak. Berarti yang untuk yang pelanggan kan tinggal istilahnya menyamakan. Jadi kalau di tabel pelanggan itu isinya apa aja sih field-fieldnya, ya berarti kita tinggal buatkan kelas pelanggan, kemudian tipe dan variabelnya sesuaikan dengan fieldnya seperti itu. Terus kita generate getter dan setternya. Untuk yang fungsi insert kan kita pakainya setter ya. Untuk yang ini nih nanti kita pakai getter. Untuk yang list ini yang bagian bawah ini yang saya komen, dia pakainya get ya. Itu nantilah. Jadi ini kedepannya kita masih ada pembahasan terkait view. Jadi sama seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu logiknya, kemudian koneksi-koneksinya itu kita tumpuk jadi satu. Kalau ini kita pisah-pisah, beda nih. Ini Bayu Aji Pamungkas kok ada dua. Oke ya. Alurnya bisa dipahami? Lumayan. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tri Lestari Pak. Nah ini Tri Lestari harus bisa Pak. Atau siapa tadi yang nanya di grup? Ya nanti apa ya, karena konsep dasarnya kan ada di PBO ya. Ya diingat-ingat lagi. Aisyah tadi kan tanya kan, tadi override salah posisi doang kodenya. Yaudah yang salah siapa berarti? Aisyah, terus siapa lagi tadi yang nanya? AG itu siapa AG? AG nggak ada di sini ya. Nah, Agil mana? Agil nggak ada ya dia ya. Intinya gitu ya.
teman-teman ya, misalnya nanti di kedepannya apa ada pengen lakukan pembahasan kayak gini lagi, tinggal disampaikan aja, Pak dibahas Pak, atau pengen istilahnya ben nggak memberatkan lah, sayanya nggak pengen memberatkan kalian ya. Sebenarnya kalau nggak ada pembahasan pun saya juga nggak apa-apa, karena yang butuh kan kalian. Jadi nanti tinggal disampaikan lewat perwakilan juga boleh, misalnya nyampaikan izin istilah ben suara satu kelas lah, bisa nanti perwakilan ke Vidya atau ke siapa perwakilannya. Ya begitu ya kira-kira. Overloading, pewarisan. Saya tanya, kalau nggak ada yang nanya saya yang nanya ya, coba ya. Apa sih ini kemarin? Inheritance ya. Untuk konsep dari pewarisan. Ada yang bisa jawab gak? Pewarisan itu apa? Pewarisan di Java. Pewarisan. Ya konsep-konsep dasarnya ben dipahami dulu. Malah pada live ya. Jadi katanya sudah saya sampaikan bahwa kelas, kemudian objek, metode, atribut, ya overloading, overriding, interface, inheritance, polymorphism, itu dasar-dasarnya. Ya cukup atau ada yang mau disampaikan lagi silakan. Jadi pembahasannya seperti ini, simpan data ya, alurnya juga tadi dari barang kemudian ke DAO, setelah itu baru ke bagian service, baru nanti untuk sisanya nanti bisa kita kembangkan lagi untuk controller dan view-nya. Oke, silakan. Cukup atau ada yang lain? Cukup ya. Oke, kalau cukup ya mungkin ini aja untuk evaluasi. Saya tunggu sampai besok pagi ya, jam berapa, 9 atau 10 lah, nanti saya perpanjang. Pak, untuk yang barang perlu diumumkan tidak? Nggak usah. Jadi harusnya itu satu project sih, tapi nggak apa-apa kalau misal dipisah, nanti saya cek. Yang penting udah disampaikan ya, nggak perlu. Oke, saya tutup ya pembahasan kita kali ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.